Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Repina Banjarnahor, CGP Angkatan ke-5, mengajar di SD Negeri nomor 030412 Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Ada 3 pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa 1. Pemberian hukuman sangat perlu. Memberikan hukuman seperti mencubit, mencewer akan membuat anak menjadi takut dan disiplin. Kedua, metode pembelajaran yang tidak bervariasi. Penyampaian materi yang saya lakukan hanya sebatas ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Menurut saya, sudah bisa membuat anak didik menjadi pintar. Yang ketiga, marah membuat siswa berubah. Sering marah-marah jika anak-anak tidak mengerjakan PR, tanpa bertanya alasan mengapa si anak tidak mengerjakan PR tersebut. Keempat, anak yang pintar yang akan berhasil. Saya juga percaya bahwa anak yang pandai dalam pembelajaran, merekalah kelak menjadi anak yang berhasil, tanpa memperhatikan minat dan bakat anak. Dan saya selalu menekankan harus mendapat nilai tinggi, terutama dalam pembelajaran matematika dan IPA. Itulah yang membuat sebagian anak yang kurang minat dalam pelajaran tersebut menjadi bosan dan kurang percaya diri. Kelima, guru tidak pernah salah. Saya juga percaya bahwa guru tidak pernah salah, selalu mencari alasan untuk membenarkan segala yang dilakukan. Hal ini ingin saya rubah setelah mempelajari modul 11 ini. Setelah mempelajari modul 11, saya belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, seorang pendidik harus bisa menuntun dan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda, mengenal dengan baik karakteristik anak, sehingga anak didik bahagia dalam proses pendidikan. Saya sebagai pendidik harus bisa mengamalkan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangukarso, Tutyuri Handayani. Kedua, pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pendidikan di Indonesia, kodrat alam dan kodrat zaman sangat perlu dipertimbangkan, karena sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak dalam pendidikan. Bagaimana karakternya, kebiasaan-kebiasaan anak yang harus dituntun sesuai dengan minat dan bakat anak, agar mampu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai keterampilan, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti. Ketiga, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak
menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati. Pendidikan harus memandang anak dengan hormat, dengan ikhlas mendekati anak, berpusat pada peserta didik, yakni peserta didik bukan dilihat sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Berikan kesempatan dan fasilitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas: pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak tidak lagi takut untuk mengeluarkan ide-ide yang anak miliki, dan mereka akan merasa sangat bahagia dan senang dalam belajar. Mereka akan semangat datang ke sekolah, dan mereka akan merasa bergembira kalau misalnya dalam belajar. Kedua, memberikan kebebasan belajar atau merdeka belajar. Saya akan memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa saya. Saya akan membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Karena dalam proses pembelajaran, anak-anak diberi kebebasan untuk mengembangkan ide, minat, serta bakat anak. Anak bisa belajar sambil bermain, yang tentu saja dengan tuntunan guru. Ketiga, mengangkat budaya lokal. Budaya lokal sudah hampir terkikis oleh kemajuan zaman. Makanya saya akan melestarikannya melalui pembelajaran mulok seni budaya. Di sana nanti akan diajarkan bahasa daerah, tarian daerah, dan juga permainan tradisional. Seperti anak-anak di tempat saya, mereka sudah enggan menggunakan bahasa daerah. Bahkan mereka tidak tahu lagi bahasa daerah. Anak-anak juga lebih menyukai tarian modern seperti TikTok daripada tarian daerah. Permainan yang mereka mainkan pun sudah berasal dari Android. Mereka enggan bermain-main mengeluarkan keringat. Budaya lokal ini akan saya terapkan di kelas saya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang luar biasa, mari terus bergerak mewujudkan profil Pancasila. Terima kasih, salam bahagia.